Oke, salam dari tutorial. Ya, ini saya ada satu unit timbangan. Yang pertama timbangan made in Vietnam juga ya, tapi made in Vietnam ini beda. Mereknya bukan yang seperti video saya sebelumnya yang merek Tanglong atau Non-Hoa, tapi ini mereknya Hoshine. Lihat nih, saya buka dulu kacanya ya. Agak payah teman-teman. Lengket. Nah, ini boleh dilihat ya, mereknya Hoshine. Jadi timbangan ini digunakan buat nimbang es kristal ya. Jadi es kristal itu mengandung ya air, jadi di sekitarnya banyak air, jadi ini mudah berkarat dan tentunya harus dijaga dan dirawat lah yang pertama. Ini timbangan sudah saya buka dari awal tadi karena tadi belum mempersiapkan kamera. Nah, pikir nggak perlu saya videoin ya tentang timbangan seperti ini. Nah, ini buat teman-teman jika ada yang kendala timbangannya rusak itu banyak macam ya teman-teman ya. Ada yang butuh penyetelan ringan, ada juga yang kerusakannya ada di per, ada juga kerusakan ada di spare part yang lain, salah satunya jarum juga. Nah sekarang ini yang kita ada di depan saya ini, di depan kamera ini ya, boleh teman-teman lihat ini ada spare yang sudah patah. Nah jadi ini nggak ada cantolannya lagi. Jadi bagaimana cara untuk menyervisnya ini? Tentu kita harus cari akal atau kita usahain gitu. Kalau yang tidak tahu mungkin ya ini memang sudah kayak dibuang. Jadi kalaupun dibuang ya ini memang kalau di kami yang tukang reparasi ini sayang kan. Jadi ini diambil spare partnya saja. Lalu kalau ada penggantinya di dalam spare part, spare-nya saya rubah, nanti ada pakai per yang bekas-bekas, daripada ini dibuang, ini coba saya gunakan per yang sudah bekas. Nah, nanti saya pasang kira-kira masuk atau tidak, kira-kira bisa disetel apa tidak, atau cocok dengan timbangan ini apa tidak. Nah jadi ini salah satunya teman-teman ya. Ini spare part ini tidak ada yang jual nih teman-teman, sudah saya cari-cari di internet juga nggak ada ini yang jual. Buat teman-teman juga ada di kolom komentar kemana bertanya tentang masalah per ya. Nah nggak tahu per itu yang berkapasitas berapa, saya juga tidak tahu. Ini untuk per yang 10 kilo, di kapasitas 10 kilo. Ini yang 20 kilo, maaf. Nah, ini yang 20 kilo ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya ada serapnya di berkas saya ya. Jadi ini akan coba saya ganti. Nah sebelum saya ganti nih teman-teman, saya juga akan konfirmasi dulu kepada yang punya timbangan ini, karena belum tentu nanti yang punya timbangan ini mau kalau ini barangnya diganti. Kalaupun mau, nanti kita runding harganya berapa untuk penggantian spare part dan servisnya semuanya lah dengan retribusi untuk kantornya ya teman-teman ya. Saya paling hobi untuk mengusahakan timbangan itu menjadi bagus lagi, paling hobi. Selalu saya akalin dulu, kalau memang nggak bisa ya memang benar-benar tidak ada lagi spare part. Kalau misalnya spare part yang masih bisa dibuat sendiri, seperti ini kan tidak bisa dibuat sendiri nih, ini sudah dari sananya ya, jadi pabrik ya, nggak bisa bikin seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Saya akan coba cari dulu pernya dulu ya. Oke, jadi ini teman-teman, ini ada per, tapi ini kelihatannya pernya sangat berbeda karena ukurannya kayaknya berbeda ya. Tapi ini saya nggak ada lagi. Inilah bisa-bisa nanti jadi timbangan ini nggak ketemu ya, nggak cocok nih, karena ini saya akan coba dulu dengan pakai per ini bisa nggak di 20 kilo ini bisa apa tidak. Nah jadi sini akan saya coba dulu, yang ini saya pindahkan ke per ini dulu teman-teman ya.
Lihat teman-teman, ini tiarumnya sudah menunjukkan angka 0 ya teman-teman. Jadi pernya sudah saya pasang, lalu kita pakai standar 2 kilo coba. Wah, ternyata jauh, hampir 3 kilo ya standar 2 kilonya ya. Jadi kalau saya setel nih berarti tahap selanjutnya kita setel dulu pernya. Kalau misalnya kita setel nanti pernya nggak ketemu, lebih bagus tidak bisa diteruskan. Harus ganti memang betul-betul spare part yang sesuai dengan bawaannya ya. Karena kebetulan saya juga tidak ada menyediakan dapat spare part yang kapasitas 20 kilo, jadi otomatis ini timbangannya bisa gagal. Tapi ini saya coba dulu, saya akan usahakan dulu kali aja bisa ketemu ya teman-teman ya. Oke, saya coba setel dulu. Oke teman-teman, nah ternyata timbangannya ini batal teman ya, batal. Walaupun bagaimana caranya, kalau kita tidak punya spare part yang kapasitas 20 kilo atau 15 kilo ya, mungkin kalau 15 kilo agak mendekati. Nah jadi ini batal teman-teman. Jadi ini standar 2 kilo masih 2,5 kilo, dan timbang pernya ini teman-teman sudah mentok ya, pernya sudah mentok. Nah ini saya buka pernya, ini sudah mentok teman-teman. Jadi ini per ini sudah kita putar, kita panjang. Ini harus kita panjangin teman-teman. Nah jadi udah lepas nih teman-teman. Nah jadi kita harus ganti yang kayak gini yang panjang, tapi belum tentu juga pas, tapi mendingan nggak usah lah, nanti kita udah mengeluarkan biaya, ternyata yang punya timbangan tidak setuju. Nah jadi kita cuma capek-capek saja. Tapi saya akan coba konfirmasi dulu kepada yang punya timbangan, kalau memang dia setuju saya usahain. Nah jadi ini videonya untuk kali ini ya teman-teman ya, batal ya teman-teman ya. Untuk video yang kali ini batal. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya timbangan, harus dicek terlebih dahulu timbangannya, pernya itu benar-benar masih utuh atau tidak. Nah jadi ini timbangan tadi sudah, pernya juga udah lepas, dan juga sudah patah dari sananya, karena mungkin cara penimbangannya juga kasar. Nah buat teman-teman semuanya yang punya timbangan itu harus memakainya itu harus dirawat juga teman-teman ya. Jangan kita mentang-mentang timbangan ini bagus atau bagaimana dengan merek kualitas bagus yang diberitahu oleh toko, jadi kita memakainya pun semena-mena atau kita kurang merawatnya, kurang menjaganya. Jadi menimbang ini pun tidak boleh kasar-kasar ya teman-teman ya, karena di sini di dalam ada sebuah per ya teman-teman ya, ada per atau per dan gear. Nah gear ini ada gergajinya, jadi gear geriginya itu kalau sudah kena kikis dengan gergaji atau disebut dengan sisirnya, itu lama-lama terkikis ya teman-teman ya. Jadi otomatis kalau sudah terkikis, sudah kata sebutannya seperti sudah haus gitu, jadi sudah berpori, jadi sudah bercekung gitu. Jadi itu membuat timbangan itu tidak maksimal ya teman-teman ya, jadi bisa berselisih. Artinya ketika gerigi itu di posisi gerigi yang masih penuh, masih masih full, masih tidak ada kena kikisan, normal saja ya teman ya. Tapi kalau sudah di bagian tempat yang sudah haus ataupun sudah berparet gear kuningannya, itu akan tidak maksimal, karena garis jarumnya nanti bisa menunjukkan angka yang berbeda, bisa berselisih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, durasinya juga sudah 8 menit atau 9 menit. Jadi videonya sampai di sini untuk sekarang. Timbangan ini kita batalkan dulu, kita akan konfirmasi juga pada yang punya. Jangan pernah bosan tuh teman-teman semuanya melihat video konten saya ya. Jika bermanfaat di like, please di like ya. Jika perlu di share kepada teman-teman semuanya, agar seputaran tentang timbangan ini teman-teman semuanya bisa tahu, dan teman-teman yang ada di pasaran sana juga tahu, karena manfaatnya dari timbangan ini juga banyak. Karena selain kita menghemat untuk beli yang baru, kita yang bekas-bekas kita servis masih oke. Jadi banyak sekali tentang seputaran timbangan. Jadi kalau adapun konten-konten saya yang lain itu hanya sekedar hiburan, dan itu untuk mengisi kegiatan saya supaya saya selalu aktif di dalam mengupload video di channel saya ya teman-teman. Oke. Terima kasih buat dukungan dan doanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Bye bye.